relationship dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan yang kuat, yang dekat sekali dengan Tuhan, bisa sampai kita bisa masuk dalam kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Saudara, kira-kira 2 minggu yang lalu, sebenarnya sih diawali dengan bulan Januari tahun ini ya saudara. Saya tuh di roh saya tuh ada sesuatu yang terus mengganjel dan terus rasa banget ya kuat. Dan karena berbagai kesibukan hal apa, saya pelayanan ke beberapa tempat. Jadi maksudnya terhambat. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu Tuhan tuh suruh bawa saya masuk, saya dibawa masuk ke pengasingan saudara. Jadi selama 2 hari, sebenarnya sepengennya 3 hari saudara, tapi karena hari berikutnya sudah ada tamu ya, udah ada tamu-tamu yang mau datang sebelum Paskah, sehari sebelum Paskah. Jadi saya 2 hari ambil itu, saya masuk kamar, saya kunci ya, saya enggak sekamar dengan Pak Petrus, jadi sekamar sendiri, saya berdoa puasa. Dan saya tidak mau diganggu orang, HP juga off ya. Dan saya cuma berdua dengan Tuhan. 24 jam penuh saudara, saya itu setel lagu penyembahan. Jadi 24 jam ya, 2 hari 24 kali 2 itu lagu penyembahan, sampai saya cas terus itu speakernya supaya enggak melemah, dan HP-nya juga udah pokoknya seperti itulah saudara. HP ada 2 bisa gantian lagunya saudara. Tapi saudara, ada sesuatu yang ajaib sekali. Sebenarnya Tuhan itu sudah kuat sekali bicara. Tuhan itu berkata, "Nak, aku kangen." Kadang-kadang saudara, suara Tuhan itu nyaris gak terdengar di tengah kesibukan kita. Di tengah saudara suara dunia. Di tengah saudara hal-hal yang dunia tawarkan. Suara Tuhan nyaris tidak terdengar saudara. Apalagi kalau kita sudah sibuk dengan hal-hal yang segala macam yang di depan mata kita. Tapi tiba-tiba saya dengar itu saudara, Tuhan berkata, "Nak, aku kangen denganmu. Kangen, pengen ngobrol," Tuhan bilang. Saya gak tahan, saya nangis saudara. Karena saya waktu lihat buku saya tuh punya banyak buku catatan saudara. Ada satu buku perjalanan saya ngobrol sama Tuhan. Perjalanan saya tahun-tahun yang lalu, saya masuk dalam pengasingan. Itu semua yang saya dapat dicatat semua saudara. Tapi ternyata tahun 2022 saya nggak lakukan itu. Saya kaget saudara. Ternyata Tuhan tuh sampai ngomong gitu, makanya aku kangen dengan engkau. Ada satu kerinduan yang begitu besar sekali untuk saya mengejar hadirat Tuhan yang kudus, yang fresh. Yang menghidupi saya, yang membuat saya jadi hidup lagi saudara. Membuat saya bisa fresh, membuat saya bisa tenang, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Itu benar-benar dialami saudara. Itu benar-benar rest, benar-benar tenang saudara, ajaib. Pernah gak dalam hidup kita saudara, tiba-tiba Tuhan bicara kepada saudara, "Nak, aku tuh sebenarnya ya gak meminta seberapa banyak engkau tahu tentang aku. Tetapi yang aku mau itu kenali aku." Tuhan tuh sampai seperti itu saudara. "Aku ingin engkau mengenal aku. Aku ingin engkau mengingini aku," Tuhan bilang gitu. "Ingini aku," Tuhan bilang gitu. Saudara sudah mengerti bahwa di dalam hati manusia sudah didesain oleh Tuhan, hati kita itu ada sesuatu yang kosong. Enggak bisa saudara penuhi. Saudara penuhi dengan pergi ke luar negeri, main-main. Saudara penuhi dengan makanan enak. Saudara penuhi dengan pesta, dengan segala duit saudara. Enggak bisa dipuaskan. Tidak akan bisa terpuaskan. Karena yang kosong itu didesain Tuhan hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Percayalah, hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Ketika engkau ngerti ini, engkau mengalami kepuasan di dalammu. Enggak pengen lagi yang lain. Kenapa? Relationship saudara. Ada hubungan Pak Yusak dengan Tuhan sebegitu kuat. Hatinya cuma bisa diisi dengan firman, dengan hadirat Tuhan saudara.
Hati kita didesain Tuhan seperti itu sebenarnya saudara. Tak kasih tahu yakin saudara. Saudara punya duit banyak pasti kepengen punya duit lagi. Saudara punya, saya bilang tadi pagi, punya tas satu bagus pasti kepengen lagi punya yang lain, benar gak? Gak akan puas hati manusia itu. Nah sekali lagi, kekristenan itu adalah sebuah hubungan. Kekristenan itu, ya, kenapa saudara sering kali ada yang hilang di kekristenan? Karena orang merasa kekristenan itu pikirnya kegiatan demi kegiatan, aturan demi aturan, hukum Taurat demi hukum Taurat. Itu benar saudara. Tapi kekristenan itu saya mau berkata saudara, adalah sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Oh Bu cukup di gereja aja Bu, di gereja kita mengenal Tuhan. No, saya bilang. Kekristenan itu hubungan saya dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan sendiri secara pribadi. Itu kekristenan saudara. Makanya Pak Yusak bilang, ke surga nggak bisa rombongan, nggak bisa. Saudara, pernah nggak dalam hati kita ada sesuatu di dalam ngomong gini, Tuhan, sederhana sebenarnya simple sama Tuhan. Saya ini sering ngomong begini, Tuhan ajari aku Tuhan, lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Ajari aku Tuhan, pengen lebih kenal Engkau lagi Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir saya sudah melotok nih firman Tuhan. Saya sudah hafal ayat firman. Wah saya paling hebat dah pokoknya. Saya kasih tahu ya saudara. Mengenal Tuhan itu saudara enggak pernah saudara selesai. Artinya apa? Terus belajar dan belajar terus. Kalau kita bilang udah mengenal Tuhan, sejujurnya menurut saya kita nih belum kenal Tuhan benar. Karena mengenal itu saudara butuh waktu bertahun-tahun. Relationship membangun hubungan itu enggak bisa instan sehari dua hari. Bertahun-tahun. Berapa tahun kita jadi Kristen? Berapa tahun kita jadi Kristen saudara? Sudah kenal enggak Tuhan kita? Sudah mendengar suaranya, sampai kita mendengar suaranya dan Tuhan menjawab doa-doa kita, Tuhan menjawab apa yang kita sampaikan. Saya percaya setiap orang yang punya relationship dengan Tuhan pasti beda hidupnya. Saya sudah temui banyak hamba Tuhan, saya sudah banyak baca buku-buku rohani. Tanya Pak Petrus di kamar doa saya tuh isinya buku rohani banyak sekali. Beda banget orang yang bergaul erat dengan Tuhan itu beda banget saudara. Mereka menjadi raksasa rohani, mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat ajaib luar biasa. Akibat apa? Relationship dengan Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda berdampak dalam hidupnya. Kalau orang bilang begini, ya Bu, Tuhan itu sama dengan kita semua Bu. Kita sering kali GR ya, kita sering kali berpikir Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik. Kita sama semua di hadapan Tuhan. Ya sama memang, artinya apa? Tuhan mati buat kita, Tuhan mengasihi kita, mencintai kita, Tuhan berkorban buat kita. Sama saudara, tapi menurut saya ada yang tidak sama. Apa yang tidak sama saudara? Soal hubungan saudara, soal hubungan masing-masing orang berbeda. Soal hubungan, saya bisa ya mencintai Anin, mengasihi Anin. Kenapa? Hubungan. Saya kenal dia, saya dekat sama dia. Tapi yang lain, jemaat yang lain mungkin saya ada yang gak kenal, gak terlalu dekat. Beda saudara. Begitu kita bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu ya. Sampai kita tuh dikenal aja ya, makanya ada pelajaran Pak Petrus tuh sampai apa tuh, dipilih, dipanggil, dipilih, sampai dipercaya, dikenal saudara. Gak gampang dikenal sama Tuhan saudara. Akibat apa? Hubungan saudara. Saudara mau dikenal oleh Pak Petrus Bulinda, hubungan saudara. Nah, mengerikan sekali sekarang zaman ini. Ada banyak orang Kristen saudara yang aktif pelayanan di gereja, aktif semuanya kegiatan di gereja. Maaf saudara, doa pagi, doa malam, praise and worship dan segalanya itu enggak salah ya maksudnya aktifnya, tapi dengan pengertian, tapi prioritasnya itu apa? Hubungan saudara. Engkau boleh kerjakan apapun pelayanan aktif, tapi engkau enggak ada hubungan dengan Tuhan. Enggak bisa. Alkitab berkata kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus,
Kita baru kemarin merayakan Paskah. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Bayangkan Yesus mati di kayu salib. Yesus mendobrak itu, mengkoyakkan. Tabir itu dibelah saudara. Tabir tirai itu sudah terbelah. Artinya apa? Enggak ada lagi jarak, enggak ada lagi tembok. Hubungan kita sama Bapa jadi satu, bisa pulih, bisa dekat saudara. Yang namanya hubungan itu dua arah saudara, enggak bisa searah. Ada orang Kristen doa, menurut saya doa terus tanpa mendengar suara Tuhan. Lama-lama menurut saya doanya garing, percayalah. Tapi doa yang benar tuh dua arah saudara. Bersaut-sautan, ngobrol sama Tuhan, dialog sama Tuhan. Cerita sama Tuhan, bahkan kita nih konseling sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan saudara. Jadi saudara, sejak kematian kebangkitan Yesus, hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Saya mau kasih tahu, sejak itu sesungguhnya kekristenan itu esensinya apa sih? Sebuah hubungan, sekali lagi, antara saya dengan Tuhan. Sebuah hubungan antara saudara dengan Tuhan. Sejak itu loh, sejak Yesus mengkoyakkan tabir itu saudara. Menembus, menerobos tabir itu. Tidak ada lagi penghalang, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Di Alkitab saudara, kita mau belajar. Ada sebuah perumpamaan prodigal son ya. Ini tentang anak yang terhilang. Tapi sebenarnya kalau kita mau baca ini ya, kemarin ada yang share juga, saya mau melengkapi. Yang sulung ini sebenarnya nggak pernah punya hubungan sama bapaknya saudara, nggak deket sama bapaknya. Kita mau belajar, saya kasih judul hilang di rumah Bapa. Kita nggak sadar kita tuh hilang di rumah Bapa kita loh di surga. Kita hilang loh di gereja, nggak sadar. Lukas 15 ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya. Ini yang sulung nih jawab nih. Katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Sudah lama nih jadi orang Kristen nih saudara, bertahun-tahun pelayanan ya. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa, ini baik-baik sekali. Si sulung enggak pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Istilahnya anak sulung ini marah. Bapak saya ini baik-baik, saya ini enggak melanggar perintah Bapa. Sudah bertahun-tahun loh kerja sama Bapak loh. Kerja di perusahaan, Papa loh Pak katanya gitu ya. Ini bahasa sehari-hari dan yang sekarang. Aku kerja di pabrik capek, di perusahaan Papa capek. Enak aja si bungsu datang. Itu si bungsu yang ngabisin duitnya Papa katanya. Yang foya-foya. Dia datang. Dikasih kambing katanya. Aku enggak pernah pesta sama teman-temanku kambing. Menurut saya, ini anak sebenarnya terhilang. Jadi kalau saya mau kasih judul bukan anak yang terhilang, anak-anak yang hilang saudara. Jadi sebenarnya Bapak ini punya dua anak, dua-duanya terhilang menurut saya. Di perumpamaan ini dua-duanya hilang sebenarnya. Yang satu jelas si bungsu hilang di luar, yang sulung hilang di dalam rumah bapaknya sebenarnya. Nah tapi yang lebih parah si sulung ini hilang di rumah bapaknya dia nggak ngerti. Dia hilang di rumah bapaknya, bukan hilang di luar. Dan tapi dia nggak menyadari, nggak mengerti. Tidak merasa terhilang, baik saja aktif pelayanan, tidak ada sebuah kehangatan hubungan dengan Bapak. Tidak mengerti hati bapaknya si sulung ini. Jadi jelas kalau tadi saya kan jelas ceritakan dua anaknya ini hilang. Yang satu hilang di luar, ya jelas si bungsu itu kacau sekali hidupnya, minta warisan bapaknya ya. Kemudian berfoya-foya maaf dengan para pelacur, habis duitnya udah makan ampas babi ya. Udah balik aja ke rumah bapaknya, bertobat benar-benar saudara. Bertobat saudara. Bertobat tuh 180 derajat ya saudara. Bertobat benar-benar. Sudah jelas kelihatan jelek bagusnya ya. Kelihatan hitam putihnya. Nah tapi yang gawat ini sulung ini terhilang di rumah bapaknya. Tapi dia nggak merasa bahwa dia itu terhilang. Nah ini orang Kristen di gereja kayak gitu saudara. Banyak
Kristen di gereja seperti itu Tuhan bilang. Pelayanannya, maaf nih saudara, rutinitas. Ke gerejanya ya karena rutinitas. Enggak ada lagi kerinduan untuk mengenal Tuhannya, untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan si sulung ini terhilang? Karena enggak diundang di pesta papanya. Anak terhilang saudara. Enggak ada hubungan dengan bapaknya. Ya kok papa begitu dia pulang dari ladang nih. Dari pabrik pulang capek-capek. Wih ada musik, ada rame-rame. Ini ada apa di rumah? Pegawainya di depan udah ada. Ada apa ini di rumah kok rame-rame? Sudah kedengeran musik dari jauh. Ada pesta apa ini? Ngapain sih pada ngapain katanya. Anak sulung ngomong gitu. Kamu gak tahu? Itu adikmu yang bungsu. Balik, bapak bikin pesta besar. Tuhan bikin pesta besar kata gitu. Loh, dia cek HP-nya. Kan zaman sekarang nih saudara. Loh kok gak ada WhatsApp ya dari papa? Kok gak ada telepon? Apalagi di telepon gak ada. Ini anak terhilang. Bapaknya bikin pesta, anak ini gak tahu saudara. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan saudara. Bapak di surga bikin pesta, nak bikin kebangunan rohani. Di Alor, panggil jiwa-jiwa, baptis jiwa-jiwa. Bapak bikin pesta, sementara yang lain masa bodoh, sibuk sendiri. Gak ngerti. Apa yang terjadi tidak mengerti. Terhilang sebetulnya saudara. Menurut saya jangan-jangan ada banyak orang terhilang di sini. Ada lagu kan apa? I'm coming home, ya pulang kembali kepada Tuhan. Tapi yang lebih gawat nih, hilang di rumah Bapa saudara. Kelihatannya Kristen, kelihatannya rohani saudara. Tapi gak ada hubungan kehangatan, hubungan kedekatan dengan Bapaknya. Gak ngerti hati Bapaknya. Gak peduli hati Bapaknya. Menurut saya si sulung ya minta bikin pesta sebenarnya. Bapak, aku ini ya di sini sudah lama, bertahun-tahun. Tidak pernah Bapak kasih kambing buat pesta. Menurut saya kalau dia pesta pun ya sama teman-temannya. Dia pesta bikin pesta sendiri, sibuk sendiri saudara. Bikin pesta sendiri. Yang gawat Bapaknya gak ada di situ. Kan sering kita orang Kristen begitu saudara. Kita sibuk sendiri dengan segala hal. Ternyata Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Pernah suatu kali saya mendoakan seorang kaya pengusaha di Jogja saudara. Saya baru kenal pertama kali orang ini, saya tidak mengerti orang ini siapa. Maksudnya tahulah dia siapa tapi tidak tahu tidak mengenal ya. Cuma tahu di luar ya. Tiba-tiba berdoa di rumahnya. Tuhan tidak ada dalam rumah orang itu. Ada di luar saudara. Karena dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada relationship dengan Tuhan. Gereja ini juga bisa begitu saudara. Kalau setiap kita saudara coba membangun hubungan, semua pemusik, penyanyi membangun hubungan sama Tuhan secara pribadi. Kita semua menurut saya, waktu kita nyembah hadirat Tuhan itu. Orang ketemu Tuhan dengan gampang sekali. Karena kita sudah ngalami dan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Mujizat, tanda-tanda dinyatakan. Saya berpikir pasti bapaknya mikir gini lah. Saya nggak usah kasih tahu anak sulung. Nanti dikasih tahu juga. Pasti dia ngapain bapak bikin pesta. Udah anak buang duit kok bikin pesta buang duit lagi. Nah pasti gitu. Nanti berbantah-bantahan. Jadi bapak tahu ini anak terhilang. Jadi tanpa sadar ada banyak orang Kristen melakukan semua kegiatannya berdasarkan apa yang dipikirnya baik. Pernah gak kayak gitu? Pernah kan? Dipikirnya baik, dipikirnya bagus, tapi belum tentu Bapak mau saudara. Karena itu harus apa? Relationship, bangun hubungan dengan Tuhan.
Ngobrol sama Tuhan, bergaul sama Tuhan. Ceritakan, kemukakan apapun dalam hidup kita. Jadi ada banyak orang yang belum bisa menangkap hati Tuhan. Apa yang Bapak rindukan, apa yang Bapak mau. Enggak pernah ngerti. Saya mau kasih tahu saudara, ketika saya diajar Tuhan, ketemu Tuhan itu. Dari saya sebenarnya, dari saya lahir baru, saya diajar Tuhan, dididik terus untuk mendengar suara Tuhan. Sampai di titik saya bisa dengar jelas sekali. Dan Tuhan kasih mimpi lewat saya mendapat jodoh. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau saya menikah, saya minta jodoh yang dari Tuhan. Engkau nyatakan. Itu lewat itu sebenarnya. Saya mendengar jelas Tuhan bicara. Dan saya dikasih mimpi sama Tuhan jodoh saya. Jelas Pak Petrus Hadi itu. 2 kali dalam mimpi saya beliau muncul. Kemudian firman Tuhannya jelas Tuhan kasih. Di Kejadian 25 tentang Ishak dan Ribka. Remanya jelas saudara. Jadi sekali lagi saudara. Kekristenan dan semua yang kita kerjakan saudara. Tidak ada gunanya saudara. Kalau hanya dengan kita pakai kekuatan manusia, pikiran manusia. Dengan cara kita tanpa kita nggak pernah menyentuh hati Bapa kita di surga. Jadi percuma main musik, jadi worship leader tapi nggak punya hubungan sama Tuhan. Ini saya bilang bukan buat pemusik penyanyi, saya juga semua saudara. Tapi saya bersyukur hari itu Tuhan itu bilang, aku kangen dengan kau. Aku kangen ngobrol lama, aku kangen bercengkerama dengan engkau. Saudara, hari itu Yesus datang yang duduk sebelah saya, yang ngobrol dengan saya. Yang cerita, makanya ada lagu saudara, Tuhan itu bukan robot saya mau bilang. Tuhan itu punya perasaan, Tuhan punya pikiran, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya selera. Tuhan punya maunya, punya keinginan, Tuhan itu punya itu saudara. Tuhan itu hidup, dia bergerak di tengah-tengah kita. Dia hidup, dia bergerak di tengah-tengah kita, dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu Alkitab yang berkata, dia hidup, dia bergerak. Billy Graham mengatakan saudara, kalau hari ini roh Tuhan diangkat dari gerejanya, maka 90% kegiatan gereja akan berlangsung seperti biasa. Jadi bisa tanpa roh Tuhan, bisa banget. Tapi isinya saudara semua ambisi manusia, visi manusia, program manusia, kekuatan manusia. Isinya semua gitu saudara. Tanpa Tuhan. Bisa jalan gereja. Nanti Roh Kudus diangkat Tuhan nih. Akhir zaman mungkin zaman kesusahan besar. Bisa gereja ada bisa ya. Mungkin gereja dikejar-kejar. Tapi artinya apa saudara? Gereja kalau roh Tuhan diangkat hari ini katanya. Billy Graham bilang. Gereja bisa berlangsung seperti biasa? Bisa. Tapi tanpa Tuhan. 90% kebanyakannya nanti akan apa? Yang dilakukan tidak melibatkan Tuhan. Kita nih sering mengabaikan perasaan Tuhan, cuek. Masa bodoh Tuhan itu gak kelihatan? Mana tahu Tuhan? Seringkali kita kan begitu saudara. Pernah gak sih kita melakukan sesuatu perbuatan menyakiti Tuhan itu perasaannya sedih banget, sakit banget. Tuh nak, kenapa engkau lakukan itu nak? Kita kan kadang-kadang sering banget mengabaikan perasaan Tuhan. Yang kedua, ada banyak orang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Matanya kabur, tertutup. Dan kerjanya berbaring tidur, santai-santai aja saudara. Rohnya tidur. 1 Samuel 3 ayat 1-2, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Jadi ini cerita tentang dari hakim-hakim sampai zaman ini Nabi Samuel ya. Zaman Imam Eli, Samuel kecil nih. Ternyata di kitab hakim-hakim ya sampai di lanjutannya Samuel itu saudara kalau kita baca dikatakan orang berbuat sekehendak hatinya sendiri. Semaunya aja. Seperti tidak ada Tuhan. Karena firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Imam Eli matanya kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya.
Ini keadaan zaman yang mengerikan saudara. Dan ini bisa terjadi dan terjadi di zaman kita juga. Orang Kristen saudara matanya sudah kabur dan tidur rohnya saudara. Muda sudah menjadi pelayan Tuhan nih. Ini gambaran seorang nabi yang dipakai Tuhan. Kerinduannya Samuel mendengar suara Tuhan. Alkitab berkata selagi lampu rumah Allah belum padam, Samuel dia tidur dekat tabut Tuhan. Dia berjaga-jaga di situ saudara. Kerinduannya cuma mau mendengar suara Tuhan. Karena pada waktu itu firman Tuhan sudah jarang banget. Samuel kecil belum pernah mengenali suara Tuhan. Makanya begitu Tuhan manggil, Samuel gak ngerti. Tapi Samuel punya kerinduan mendengar suara Tuhan dari kecil. Menurut saya bisa jadi zaman itu suara Tuhan nyaris tidak terdengar. Kenapa? Ditutupi oleh kebebalan manusia, kebejatan moral manusia, penyembahan berhala, kekerasan hati manusia, ketidakpercayaan. Sehingga sebetulnya firman Tuhan menurut saya ada dan berbicara Tuhan itu. Tapi karena nggak ada orang punya kerinduan yang besar. Mengenal Tuhan, mendengar suara Tuhan. Samuel kecil, dia pelitanya menyala. Alkitab berkata selagi lampu rumah Allah belum padam, pelitanya menyala. Berjaga-jaga dia. Kerinduannya sudah ada, bangun hubungan sama Tuhan. Bayangkan seharusnya Imam Eli yang sudah pengalaman, sudah suntuk menurut saya sudah bicara ya istilahnya dia penatuannya. Si Imam Eli bukannya berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri antara bangsa Israel dengan Tuhan sebagai seorang imam dan nabi Tuhan mendengarkan apa yang difirmankan. Ini orang sudah kabur, sudah tua, sudah ya berapa banyak kita orang Kristen udah capek. Udah tua rohani. Lambat, pasif. Gak bisa bergerak cepat. Sudah tertutup telinganya tuli. Kalau saudara baca di Alkitab, Samuel ini ajaib. Samuel itu ya, di 1 Samuel 3 di bawahnya, dikatakan Samuel menjadi besar dan Alkitab berkata firman Tuhan tidak ada yang gugur. Artinya apa? Samuel itu berarti dia menjadi nabi Tuhan ya, pertumbuhannya luar biasa. Mendengar suara Tuhannya terus dilatih. Alkitab berkata enggak ada firman yang gugur yang disampaikan Samuel. Artinya setiap firman yang disampaikan Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel dan terjadi. Enggak ada yang gugur, enggak ada yang hilang, semua digenapi saudara. Seorang nabi mau tidak mau harus mendengar suara Tuhan. Jadi kalau ada nabi yang tidak bisa mendengar suara Tuhan, suara di sekitarnya, suara musuh, suara intimidasi lebih keras dari suara Tuhan, nabi gak bisa dengar, berarti nabi ini gak punya hubungan sama Tuhan. Gak membangun relationship-nya. Nabi tidak pernah ditakdirkan untuk mendengar suara kebanyakan orang. Nabi ditakdirkan mendengar suara Tuhan. Nabi ditakdirkan mendengar suara Tuhan. Kebesaran seorang nabi nih saudara, ketepatannya mendengar suara Tuhan. Jadi kalau firmannya tepat itu disebut nabi. Jadi kalau belum tepat masih salah-salah terus belum tentu dia nabi saudara. Orang sering menyatakan dirinya gua nabi, aku nabi. Enggak saudara. Teruji kebesaran seorang nabi, ketepatannya mendengar suara Tuhan. Tapi nabi tidak pernah bisa punya ketepatan dengar suara Tuhan. Nih firmannya gak tepat terus. Berarti apa? Berarti dia nggak mengalami keintiman dengan Tuhan. Tidak ada relationship dengan Tuhan. Kalau nggak tepat. Kalau tepat berarti ada relationship dengan Tuhan. Kebesaran Nabi adalah hatinya tidak pernah digoyahkan. Jadi apa yang Tuhan sampaikan, nih kamu ngomong gini ya, nggak pernah digoyahkan saudara. Dia hanya mendengar suara Tuhan. Kalau dokter bilang, kamu mati ya. Penyakitmu akan membawa kamu kematian. Tapi Tuhan bicara jelas, tidak akan mati. Tidak akan mati. Tidak tergoyahkan saudara. Jadi ada banyak orang-orang Kristen tuh mudah goyah.
Ada banyak sekali, kenapa? Ketakutan, kecemasan. Karena gak ada relationship sama Tuhan. Tidak mendengar suara Tuhan. Keintiman relationship itu saudara, membawa kemenangan. Membuka jalan yang ajaib saudara. Jalan keluarnya itu relationship saudara. Dalam masalah kita, jalan keluarnya hubungan dengan Tuhan. Ketemu Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Saudara, saya berkata ini zaman peralihan saudara. Lanjut. Zaman peralihan, zaman penyaringan saudara. Ini masa-masa yang menentukan. Jadi Tuhan itu berbicara lewat nabi-nabinya di setiap zaman. Pewahyuan yang berbeda. Jadi kalau Imam Eli gak ngerti, gawat sekali saudara. Jangan letih lesu, jangan lambat. Engkau akan tergantikan. Kita kan kehilangan panggilan saudara, kita kehilangan kekuatan kita. Alkitab berkata masa muda kita seperti Raja Wali saudara. Tuhan mau kita cepat menangkap, cepat nyambar, cepat mengerti. Cepat merespon, cepat bertindak, cepat peduli. Cepat mengampuni. Cepat lari. Sikap. Kenapa? Siasat iblis di zaman ini mengerikan sekali. Siasat iblis mengerikan sekali. Iblis membuat kita kenyang dengan hal-hal yang gak berarti. Dengan hal-hal yang gak berguna. Iblis akan tawarkan dunia semenarik, nice, enjoy, udah kamu nikmati dunia. Menarik sekali, indah sekali. Iblis tawarkan, sosmed aja saudara. Duh, kita nih harus pegang HP tuh hati-hati. Sosmed aja udah menguras waktu kita, bener gak? Lihat TikTok, lihat Instagram, lihat apa. Sering gak sih? Saya itu sadar, saya tahu, saya ngalami. Berapa banyak kita lihat HP dengan hubungan kita sama Tuhan, lebih banyak mana waktunya saudara? Kalau saudara berkata, udah jadi orang Kristen normal-normal aja, jangan yang ekstrim-ekstrim. Semuanya kan kasih karunia. Jadi jangan ngoyo-ngoyo, jangan kejar Tuhan. Saudara, kalau kejar Tuhan, soal kejar Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, itu harus saudara. Artinya itu memang harus ada dalam kita, kita punya relationship dengan Tuhan. Tidak bisa saudara di tengah kegoncangan dunia. Saudara mau semuanya kasih karunia aman-aman, baik-baik, tidak bisa saudara. Kerinduan kita yang di dalam ini menentukan sekali. Seberapa besar kita menerima yang dari Tuhan yang ajaib. Seberapa besar kita menerima kemuliaan Tuhan. Makanya saya bilang kan beda. Soal hubungan beda yang satu dengan yang lain. Satu bisa dicintai, satu bisa enggak dicintai saudara. Dicuekin sama Tuhan. Kalau kita bilang sama Samuel muda gini, Samuel muda ya sudah tidurlah kembali. Katanya Imam Eli tidurlah kembali. Kerjakan segala sesuatu sesuai prosedural aja. Udah semua baik-baik. Ya dari rutin ke rutinitas. Dari kewajiban kepada kewajiban. Enggak apa-apa. Ini memang selalu demikian kok. Ini baik-baik aja, enggak apa-apa, ini biasa aja. Kalau saya mau berkata ya, tidak. Ini tidak selalu demikian saya bilang. Saya mau berkata dan saya bilang tidak selalu demikian. Saya tidak senang yang selalu demikian. Lagunya sing like never before, oh my soul. Lagunya bilang gini saudara, nyanyiin nyanyian yang belum pernah kamu nyanyiin, yang dari yang sudah-sudah katanya. Artinya apa? Nyanyi yang berbeda. Sesuatu yang berbeda.
Saya berkata di roh saya, Tuhan saya mau yang lebih baik lagi. Tuhan saya mau yang lebih lagi Tuhan. Saya mau lebih lagi mengenal Tuhan. Saya mau lebih yang mulia. Saya mau lebih lagi yang ajaib. Saya mau mujizat Tuhan. Saya mau kemuliaan Tuhan. Saya mau semua yang Tuhan sedang sediakan. Saya mau itu Tuhan. Saya mau itu Tuhan. Ini sekedar lebih dari kebiasaan. Harusnya kita bilang gitu saudara. Apakah kita itu mengingini kabotnya? Saudara mengingini kabotnya, Shekinah glory. Saudara mengingini kemuliaan Tuhan turun dalam keluargamu, pemulihan hebat terjadi, keajaiban berkat melimpah. Sudah pokoknya kalau yang namanya bicara kemuliaan Tuhan sudah enggak selesai-selesai, ajaib. Saudara mau kabot Tuhan atau bukan kabot? Saudara maunya ikabot. Ikabot tahu saudara? Ikabot itu kemuliaan Tuhan telah pergi. Saya mengingini kabot Tuhan, bukan ikabotnya saudara. Sekali lagi saudara, izinkan Tuhan bicara hari ini. Semua kekerasan hati kita, kesombongan kita, semua program manusia, cara manusia, metode manusia, semua apapun yang menghambat engkau mendengar suara Tuhan, hentikan itu, hentikan. Saya mau berkata ya saudara, kegerakan telah tiba. Amin. Kegerakan sudah datang saudara. Roh Tuhan yang hebat akan melanda seluruh dunia. Percayalah firman Tuhan harus digenapi ya dan amin. Alkitab berkata apa yang difirmankan harus digenapi, amin. Bayangkan saudara, nabi-nabi zaman dahulu itu menantikan masa ini. Masa kita enggak excited saudara? Apa yang difirmankan Tuhan dinubuatkan akan terjadi saudara. Di akhir zaman ini. Saya excited banget saudara. Lagi lanjut ya, membangun relationship dengan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 18, lalu jawab salah seorang yang pandai main kecapi, aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai. Daud ini ya, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Di Alkitab keintiman itu digambarkan, dilambangkan itu dengan kecapi. Jadi maksudnya bukan kecapi sebagai senjata ya di sini ya. Yang membuat kita selalu ada dan masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi ternyata Daud itu raja pilihan Tuhan yang seluruh kehidupannya diwarnai dengan apa? Penyembahan. Diwarnai dengan hubungannya dengan Tuhan. Baik itu di padang gembala, baik itu di rumah, baik itu di mana sampai di istana, di bawah di istana pun tidak lupa saudara. Kecapi yang dimainkan saudara. Hubungannya dengan Tuhan menjadi prioritas. Ajaib Daud ini. Makanya Tuhan berkata kisah 13 ayat 22. Setelah Allah menyingkirkan Saul. Saul bukan orang yang bangun hubungan dengan Tuhan. Allah membangkitkan Daud untuk menjadi raja mereka yang tentangnya Allah telah bersaksi. Bayangin, Allah sampai bersaksi loh dan berkata, aku telah menemukan Daud anak laki-laki Isai. Jelas loh disebut namanya. Kalau Tuhan itu ya memanggil kita, memilih kita, jelas namanya. Daud tuh mungkin zaman itu ada Daud yang lain saudara. Ini Daud anak laki-laki Isai, orang yang berkenan di hatiku. Yang akan melakukan semua kehendakku. Jadi Daud itu mengisi hubungannya dengan Tuhan saudara. Itu semua emosinya dia ya saudara. Semua perasaannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Itu ditumpahkan semua, curhatnya sama Tuhan. Makanya kalau curhat jangan, makanya ada pil, ada will saudara. Pria idaman lain ya, laki-laki idaman lain ya, sama wanita idaman lain itu. Karena curhatnya salah saudara, curhat itu sama Tuhan aja saudara. Jadi Daud mengisi hidupnya, hubungannya dengan Tuhan itu dengan kebebasan emosi dia, komunikasinya itu terbuka dan jujur apa adanya tanpa tedeng-aling saudara. Jadi Daud pasti saya percaya ngomong semuanya itu sama Tuhan. Jeleknya dia, waktu dia marah, waktu dia nangis, waktu dia dikejar-kejar musuhnya, waktu diperlakukan tidak adil. Waktu dia
Ya semuanya saudara, dikhianati oleh anaknya sendiri, dikudeta. Waktu dia berbuat jahat, berbuat dosa, ngambil istri orang, ya dihamili, udah gitu suaminya dibunuh. Semua penyesalannya yang sangat-sangat itu ditumpahkan di Mazmur. Baca Mazmur ada. Aku bergumul hidupku dalam dosa terus, katanya bergumul terus dalam dosa. Dosa perzinahan. Jadi Daud mencurahkan semuanya sama Tuhan. Saudara kalau sama Tuhan itu ya saya diajarin Tuhan begitu. Udah mau nangis gambreng sama Tuhan di depan Tuhan. Nangislah sekuat tenagamu. Saya mau kasih tahu. Saya ini kalau sama Tuhan gitu nangis semuanya. Ngomong. Saya curahin semua perasaan saya. Benci, marah, ngomong. Tuhan aku sebel sama si ini Tuhan. Saudara Daud ini kenapa Tuhan berkata, ini orang ya, ngerti hati saya. Dia bisa sedetak dan seirama bisa, kok bisa sama, bisa. Hatinya Daud tuh sikap hatinya bagus sekali sebenarnya saudara. Daud itu enggak marah ketika Tuhan menghukum Daud. Waktu berzina sama Batsheba ya, anaknya itu kan sakit keras. Daud sudah mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan jangan mati anak ini. Menurut saya ya. Daud itu tahu loh, menurut saya Daud itu tahu bahwa anaknya akan mati. Tapi Daud mohon belas kasihan Tuhan berpuasa. Siapa tahu Tuhan bisa manuver berbalik. Jadi dia berpuasa, ya udah gak makan gak minum, udah lemes banget. Sudah kayak mau mati menurut saya. Sampai pegawainya begitu anaknya mati bisik-bisik, ini ngomong apa enggak ya? Lah gak ngomong aja, ini Raja Daud sudah kayak gini katanya. Apalagi ngomong bisa bunuh diri atau bisa gimana nanti. Tapi Raja Daud bilang, kenapa bisik-bisik? Anak itu sudah mati. Ya Raja sudah mati. Tahu gak Daud gak marah, Daud gak nangis. Daud gak bilang Tuhan engkau gini-gini ya. Aku kan sudah doa Tuhan, nah orang Kristen kan biasanya gitu. Aku kan sudah memberi persembahan besar Tuhan, nah orang Kristen kan gitu ya. Daud gak kecewa, Daud gak sakit hati. Daud tahu banget aku salah besar. Aku ini banyak kelemahan, aku bergumul dalam dosa. Aku ini memang gak pantas, gak layak. Dan Daud tidak nangis, tapi Daud apa? Mandi dan berurap. Bersih-bersih, seger lagi. Makan, minum dan saudara akhirnya mendekati Batsheba dan punya anak Salomo. Ini deal sama Tuhan. Ini tahu banget hubungannya sama Tuhan begitu dekatnya saudara. Bayangin ya, saya lagi mikir tadi tuh ya. Kalau seandainya ada raja nih, ada raja, bukan raja, sekarang presiden. Ada presiden ngumumin saudara, cerita atau dia bilang aku berdosa. Bikin puisi dosanya seorang presiden misalnya. Aku sudah berzina dan aku minta ampun, minta maaf kepada seluruh bangsa ini, negara ini atas perbuatanku. Ajaib ya, kalau ada yang begitu ya. Daud itu ya saudara ajaib, bayangkan dengan berani mengumumkan pengakuan dosa di seluruh negeri saudara. Menurut saya bukan rahasia umum, semua sudah pada tahu dari seluruh istana keluar sampai istana. Daud, Raja Daud pezina. Raja Daud berzina, jahat, sudah gitu bunuh lagi. Wah udah dicaci maki pasti Raja Daud. Tapi ini raja luar biasa. Gak gampang, ini gak gampang saudara. Tapi apa? Akibat hubungan dengan Tuhan. Relationship. Relationship kita dengan Tuhan menentukan saudara. Aku dan Bapa satu, Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini Yesus berkata ya seperti ini. Percaya enggak? Yesus itu di dalam Bapa, Bapa itu di dalam Yesus. Apa yang aku katakan, kata Yesus, kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, kata Tuhan Yesus. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bayangin. Yesus dan Bapa satu tuh seperti itu. Kalau saudara baca di Alkitab, banyak sekali yang mengungkapkan tentang hubungan Yesus dengan Bapanya.
Bapakku bekerja sampai hari ini karena itu aku bekerja, karena itu aku bekerja. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Banyak sekali saudara. Yesus waktu di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu bahasa dialek, katanya bahasa dialek kecil. Bahasa waktu dia kecil, hubungan dengan orang tuanya, dengan bapaknya yang begitu kental, dekat saudara. Jadi misalnya ya saya Cirebon, bahasa kecilnya saya kalau ngomong sama orang tua saya, bahasa Cirebon juga gitu ya. Atau bahasa Jawa, ya apa bapak, ojo lunga bapak. Misalnya gitu misalnya saudara ya. Ternyata itu dialek keakraban saudara. Eli, Eli lama sabachthani. Yesus takut banget ditinggalkan bapaknya, hubungannya putus, takut banget saudara. Kenapa? Bapa memalingkan bukannya karena Yesus menanggung dosa manusia. Ada dosa, Yesus harus tanggung. Yesus tidak berdosa saudara, maksudnya menanggung dosa manusia. Ditimpakan pada Yesus, Yesus tidak berdosa. Bapa melihat dosa dan Bapa memalingkan muka. Yesus takut ditinggalkan bapaknya. Karena apa? Saking dekat hubungannya, gak mau terpisah saudara. Yesus menyatakan dalam doanya yang paling saudara sampai dibuat lagu. Jadikan kami satu supaya dunia melihat kita satu di dalam Kristus. Bapa dan aku satu, engkau dan aku satu. Yesus itu saudara, apa yang diucapkannya itu bukan inisiatif dari dirinya sendiri. Alkitab berkata dia tidak pernah berbicara atas inisiatifnya sendiri. Yesus berbicara atas inisiatif Bapaknya yang tinggal di dalam Yesus. Kemudian ayat selanjutnya Yohanes 8:38, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jadi Yesus mengajarkan, memberi contoh. Ini loh hidup manusia di dunia ini. Ini aku sebagai manusia memberi contoh. Aku dan Bapa menjadi satu. Supaya engkau juga menjadi satu. Hubungan dengan Bapaknya itu saudara. Yesus mau transferkan, Yesus keajari itu kepada kita semua. Jadi bahkan Yesus itu menyatakan ia tidak melakukan apapun. Dia tidak melakukan apapun juga atas inisiatifnya sendiri. Jadi yang Yesus lakukan semua itu berarti inisiatif dari Bapa. Dia tidak melakukan apapun juga atas inisiatif sendiri. Hebat banget persekutuan sama kesatuan antara Yesus dan Bapa itu hebat banget, begitu besar saudara. Yesus senantiasa mengenal kehendak Bapaknya. Lah terus kita ngomong, lah ya Bu, mana ada orang bisa begitu. Gaya hidup Yesus selalu apa-apa Bapa di surga, apa-apa Bapa di surga. Inisiatif dari Bapa di surga. Perintah dari Bapa di surga. Lah mana bisa kita hidup kayak gitu, ini gaya hidup yang luar biasa, bener enggak? Pernah enggak dalam hidup kita inisiatif dari Tuhan Yesus, dari Bapa? Enggak, inisiatif saya. Dari keinginan saya, kehendak saya. Maaf kata cari jodoh, dari kehendak saya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 berkata, Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Ternyata itu adalah salah satu kunci. Yesus menunjukkan contoh caranya mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Jadi waktu saya baca sebuah buku, di situ dikatakan waktu Yesus disiksa di salib dengan segala penyiksaan yang mengerikan. Yesus, Alkitab berkata, Yesus tidak mencaci maki. Yesus dicaci maki, tapi Yesus tidak membalas mencaci maki. Yesus diludahi, Yesus dihajar, Yesus dipukul. Alkitab berkata, Yesus tidak membalas dendam. Yesus tidak balas dendam. Yesus gak bilang gini, awas ya nanti kalau gua bangkit, aku bangkit, habisin itu semua. Aku dapat kuasa dari Bapa, aku habisin. Yesus gak bilang. Yesus gak membalas mencaci maki.
Yesus nggak bilang gini, ayo minta maaf nggak sama aku. Ada banyak orang Kristen kan gitu. Kamu salah ya, minta maaf nggak sama aku. Ayo minta maaf. Ada orang Kristen gitu. Yesus nggak gitu. Yesus sebenarnya ya, menurut saya layak sekali dia orang yang paling, artinya apa? Yang paling layak dia untuk membalas dendam itu layak banget sebenarnya. Diperlakukan tidak adil kok, sangat-sangat. Tapi Yesus, Alkitab berkata, Yesus menyerahkan dirinya kepada apa? Penghakiman Bapa. Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan haknya kepada apa? Penghakiman Bapa. Karena hubungannya gini banget sama Bapa di surga. Enggak usah balas lagi. Bapa yang bela, Bapa yang menghakimi, Bapa di surga yang mengadili. Seringkali ya, saya nih saudara, kalau udah marah ya saudara, nggak terima, diomongin, ditegur saudara, disalah-salahin, saya nih saudara. Hak saya mau ngomong, saya mau bela diri saya marah, meledak. Saya kemudian ingat saudara, waktu kemarin pengasingan, Tuhan saya tuh sampai malu saudara. Yang layak untuk sakit hati kecewa, Yesus menurut saya layak ditinggal murid-muridnya. Layak Yesus itu untuk sakit hati, untuk balas dendam layak. Tapi Yesus tidak lakukan itu saudara. Akibat hubungannya dengan Bapa. Hubungannya dengan Bapa. Tidak mempertahankan haknya lagi. Hak untuk marah, hak untuk dipedulikan, hak untuk diperhatikan. Hak untuk apa? Aku ini benar. Dengarkan dulu pengakuanku. Enggak ada lagi sudah saudara hak itu. Yesus kan bisa ngomong gitu. Yesus tidak mempertahankan haknya. Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan semuanya haknya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, keintiman itu saudara tidak berarti saudara 24 jam ya. Enggak, jadi yang namanya keintiman tuh bukan gini. Oh, berduaan terus sama Tuhan di kamar. Baca Alkitab 24 jam. No. Keintiman tidak berarti 24 jam bersama dalam kebaktian. Jadi di gereja 24 jam. Di depan tabut Tuhan 24 jam. Ya gimana, enggak ngurus istri, enggak ngurus anak, enggak ngurus kerjaan. Enggak bisa saudara. Tapi keintiman adalah dalam segala sesuatu, hatimu itu loh tidak pernah lepas dari Tuhan. Artinya apa saudara? Pikiran kita, perasaan kita, ya, semua yang kita lakukan, ini hati kita ini ya bisa sepakat sama Tuhan, program kita, kerjaan kita, waktu kita sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan yang lain. Oh ini gak mudah saudara, ngomong sih gampang, teori. Waktu saya belajar ini, saya ini belajar sering banyak baca buku ya saudara. Terus saya rangkum apa yang saya dapat, apa yang dari buku saya rangkum itu semua. Jadi saya mau kasih tahu khotbah saya bukan murni dari saya sendiri. Saya baca, gali firman Tuhan, gali buku-buku rohani. Satu hari ada seorang hamba Tuhan berkata begini, ini hamba Tuhan ya udah bikin buku bagus saudara. Dia berani cerita di bukunya gini, 10 tahun saya tidak pernah mendengar suara Tuhan, saya gak pernah melihat Tuhan katanya. 10 tahun bayangin. Sampai satu hari Tuhan bukakan di kitab Habakuk ini saudara. Dia cerita Habakuk 2 ayat 1 sampai 2. Dari kitab Habakuk ini dia kaget ada seorang nabi Habakuk. Dia menghadap Tuhan kemudian dia belajar bagaimana cara berdiri di hadapan Tuhan, melihat, mendengar, memperhatikan firman-Nya sampai menulis. Sampai firman-Nya jadi kenyataan. Dia belajar dari situ. Aku mau berdiri di pengintaian. Di atas tempat pengintaianku dan berdiri tegak di atas menara. Aku akan memperhatikan dan melihat apa yang difirmankannya. Ini Habakuk ceritanya dia menghadap Tuhan dan dia berdiri di sebuah tempat, ya bisa tempat yang pasti tempat tenang,
dia berdiam diri, dikatakan, aku akan memperhatikan dan melihat apa yang difirmankannya kepadaku. Apa yang akan menjadi jawabanku atas sanggahanku. Nah itu, ini hubungan yang benar saudara, dua arah saudara. Kita bertanya Tuhan, Tuhan menjawab saudara. Dan apa yang akan menjadi jawabanku atas sanggahanku, lalu Tuhan menjawabku. Jadi Tuhan bisa ngomong, Tuhan punya selera, Tuhan punya perasaan, Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kehendak, Tuhan berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah di atas loh-loh supaya mereka membacanya dapat berlari. Kunci yang pertama, berdiam diri saudara. Ini ya saya mau ngajarin yang baru pertama kali atau yang sulit mendengar suara Tuhan ya. Mungkin bertahun-tahun sudah jadi Kristen, saudara berapa tahun jadi Kristen. Saudara udah mendengar suara Tuhan. Saudara sudah pernah mendapat penglihatan dari Tuhan. Saudara ngerti hati Tuhan, kerinduannya. Saudara ngelihat visi Tuhan. Saudara bisa belajar dalam keadaan saudara ikutin pikiran Tuhan, ikutin cara pandang Tuhan, sudut pandang Tuhan. Nah yang pertama katanya di Habakuk itu berdiam diri saudara. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Mazmur 46:11. Artinya apa saudara? Jadi pertama hal yang dilakukan waktu saudara masuk hadirat Tuhan. Nah bisa dibantu dengan lagu-lagu penyembahan ya saudara. Bisa dibantu lagu-lagu penyembahan, itu membuat saudara jadi hadirat Tuhan yang manis, lembut, ya ada aliran ilahi masuk ya. Itu membangun atmosfer saudara. Jadi hal pertama yang dilakukan dengan dalam mendengar suara Tuhan, saudara berdiam diri, menghentikan suara di pikiran saudara, suara dari luar semua. Omongan-omongan ya. Omongan apapun yang gak baik, suara-suara itu harus dihentikan, suara yang mengganggu. Terus pikiran yang mengganggu, nah itu nanti kompor sudah dimatiin belum ya, misalnya ibu-ibu masak. Oh aku lupa ya itu kemarin aku kan janjian sama si itu, belum ngomong sama dia. Nah itu semua harus dihentikan saudara. Karena itu semua pikiran, ini saya hadapi. Pikiran, suara-suara itu ya saudara, itu berlomba menarik perhatian kita. Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, cari tempat yang tenang. Tempat tinggi silakan, tempat yang sepi, tempat yang enak, tempat yang tenang. Kunci kamar. Kalau lagi nyetir sendirian juga bisa saudara. Bisa banget saudara, ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Fokus pikiran kita tuh sama Tuhan sudah saudara, jangan sama yang lain, jangan kemana-mana pokoknya. Saya sering sekali berkata pada jiwa saya, hai jiwaku jadilah tenang. Hai jiwaku ngucap syukur. Hai jiwaku jangan marah-marah ya. Saya ngomong sama jiwa saya saudara. Jadi dibilangin, hai pikiran tenang ya tenang. Tuhan mau bicara, ayo Tuhan tolongin aku Tuhan. Supaya ini pikiran kacau biar damai sejahtera yang melampaui akal pikiran menguasai hidupku Tuhan. Hari ini Tuhan aku mau mendengar suaramu Tuhan, bicara Tuhan. Buat aku mengerti Tuhan. Dan menantikan apa yang difirmankannya. Nah biasanya Tuhan itu bicara saudara, kebanyakannya ya, itu lewat di hati kita secara spontan. Itu muncul dengan sendirinya spontan saudara. Enggak gini, karena tadi saya mikirin ini, kemudian digatuk-gatukin, dicocok-cocokin. Enggak saudara, tiba-tiba teng gitu. Tuhan bilang tak 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 gitu. Spontan di hati kita itu muncul saudara. Jadi kalau Bu, bisa enggak audible telinga? Bisa, tapi sangat jarang, tidak terlalu umum. Kalau Samuel, ya pada zaman itu Samuel dipanggil 3 kali, yang keempat Samuel mengenali suara Tuhan. Memang perlu mengenali suara Tuhan, ada suara Tuhan, suara hati kita, suara pikiran kita, suara setan. Ya saudara. Tapi saya mau berkata harus dilatih. Coba ngomong kanan kiri, terlatih.
latihan. Ngobrol sama Tuhan, terus latihan. Bangun hubungan terus menerus. Jadi kalau gini, saya bangun hubungannya cuman hari Minggu aja sekali. Terus tiba-tiba lupa 2 minggu lagi, ya enggak bakal saudara. Makanya ada lagu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, ku jawab ya. Itu menurut saya dari Samuel itu, Samuel menjawab, ya Tuhan, ya Tuhan. Dipanggil Tuhan saudara. Tuhan itu sangat ingin dan terus sering banget memanggil kita. Masalahnya kita itu, yaitu suara Tuhan nyaris hampir tidak terdengar. Karena kita sibuk sendiri, karena kita gak ngerti. Belum mengenali suara Tuhan juga. Pikirnya itu suara jangan-jangan dari pikiran saya, dari hati saya. Terlatih belajar saudara. Bangun hubungan. Kemudian dikatakan tulislah. Catat. Bikin jurnal, bikin catatan. Jadi waktu saya tuh nungguin Tuhan ya waktu doa tuh ya. Nungguin Tuhan siang ya. Saya nih kalau ketemu Tuhan tuh ya mau gak bisa harus pemberesan dulu saudara. Tuhan beresin dulu hati saya. Ngerjain dulu nih dibongkar hati saya nih. Diberesin dulu hatinya saudara. Kasih pengertian sama Tuhan nih. Tuhan belum ngomong yang hal-hal yang poin-poin yang penting gitu loh. Hal-hal yang lain. Aku lagi berurusan dengan hatimu kata Tuhan. Selesai itu terus saya baca Alkitab ya terus baca yang lain terus jam 4 lebih 4 saudara. 4 sore lebih 4. Tiba-tiba Tuhan bicara saudara. Nak bla bla bla. Ini saya lagi duduk di kasur nih. Wah langsung mencolot saya ke meja. Tulis Tuhan ngomong ini. Ditulis sama saudara. Nah, saya buka jam 6 sore saudara. Makan sedikit secukupnya. Kemudian saya doa lagi nyembah lagi saudara. Jam 8 malam bicara lagi Tuhan saudara. Tentang hal ini, tentang hal itu saudara. Tulis saudara. Saya ini punya buku banyak sekali itu. Buku tentang yaitu ngomong-ngomong sama Tuhan. Buku tentang satu, buku tentang saya baca Alkitab saat teduh tiap hari. Kalau dapat firman rema saudara. Buku tentang mimpi dan penglihatan saudara. Saya ini orangnya senang nulis saudara. Doa yang kita sampaikan pada Tuhan ditulis bisa. Dideklarasikan sama kita doa keluarga. Tapi ternyata di Alkitab itu menulis, itu mencatat, itu Alkitabiah loh. Dibilangin sama Tuhan tulis. Karena kita ini seringkali lupa saudara mimpinya bisa lupa. Yang Tuhan ngomong bisa lupa, bisa. Catat itu sampai tanggalnya, sampai jawaban Tuhan dicatat. Nanti ajaib. Saudara akan, yang punya karunia nabi akan semakin tajam. Percayalah. Saya mulainya bisa melihat dan bisa semakin tajam itu karena dimulai dari situ. Menulis, mencatat. Saya berdoa sekali lagi bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda ketika engkau punya relationship dengan Tuhan. Saya percaya banget hidup kita akan diubahkan luar biasa.